Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa tingkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya serta meninggalkan larangan-larangannya. Dan marilah kita senantiasa bersyukur atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya. Di malam hari ini kita dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hadir di majelis ilmu. Setelah beberapa waktu kita terhalang untuk mengadakan kajian, tapi alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk kita bisa mengadakan kajian lagi. Dan alhamdulillah antum dimudahkan untuk bisa hadir di majelis ilmu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan orang-orang yang diberikan hidayahnya untuk memasuki pintu-pintu kebaikan. Dan Allah Azza wa Jalla akan halangi orang-orang yang tidak mendapat hidayahnya dengan berbagai macam sebab, sehingga dia terhalang dari pintu kebaikan. Waliyadzubillah. Maka kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla, memohon perlindungan, memohon keistiqomahan, agar senantiasa kita bisa berjalan di atas manhaj yang hak. Berjuta-juta manusia mereka tidak mendapatkan ilmu, tidak mendapatkan hidayatul irsyad. Mereka tidak faham manhaj salaf. Mereka tidak ngerti sunnah. Terlalu sulit bagi mereka untuk kita berikan pengetahuan tatkala Allah Azza wa Jalla belum membuka hati mereka. Bagaimana mungkin kita bisa menyampaikan kepada orang-orang yang hatinya masih tertutup, sementara dai terbaik di muka bumi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki batasan, yakni dalam urusan hidayah.
hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Paman beliau yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mendapatkan hidayah tersebut. Dan Allah telah firmankan, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan petunjuk kepada orang-orang yang engkau kasihi, akan tetapi hanya Allah lah yang memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya. Maka tidak semua manusia mendapatkan hidayah. Antum yang sudah ngerti sunnah, faham ya bagaimana cara mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai qudwah, sebagai uswatun hasanah, mulai dari adab keseharian hingga tata cara ibadah, bagaimana pula akidah dan manhaj. Insya Allah antum sudah tahu. Tetapi orang-orang yang belum mengetahuinya, tatkala Allah belum bukakan hidayah, telah banyak dakwah tersebar di negeri ini. Berapa banyak radio sunnah, TV-TV sunnah, artinya yang mengajarkan as-sunnah melalui medsos, media sosial, banyak sekali. Tetapi tatkala hidayah itu belum sampai pada mereka, ya, untuk mengawalinya sangat-sangat jauh, tidak paham sama sekali. Nah, inilah ya ladang dakwah bagi antum semuanya untuk menyampaikan ilmu ya semampu-mampunya, terutama kepada orang-orang terdekat, keluarga, teman ya. Semampu-mampunya, tentu dengan cara hikmah. Adapun yang sudah mengetahui, mempelajari manhaj salaf, hendaklah senantiasa memohon pada Allah Azza wa Jalla untuk diberikan keistiqomahan. Karena dulu ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau sampaikan, setelah ini aku tidak akan bertanya kepada selainnya. Karena ini pertanyaan yang mendasar. Dan jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak bertele-tele, cukup singkat. Qul amantu billah tsumastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya berpesan demikian. Padahal sahabat ini menyatakan, berilah aku nasihat ya Rasulullah. Setelah ini aku tidak akan bertanya lagi yang lain. Ya, artinya nasihat yang singkat, yang mengandung jawami'ul kalim. Qul amantu billah tsumastaqim. Satu, iman. Kemudian apa? Istiqomah. Kenapa hanya dua ini? Kok nggak ada yang lain? Ya karena iman, kalau disebut iman saja, itu sudah melingkupi semuanya. Ya, disebut Islam, maka makna iman pasti masuk di dalamnya. Disebut iman, maka makna Islam masuk di dalamnya. Kan tidak mungkin ada Islam tanpa iman, tidak mungkin ada iman tanpa Islam. Artinya kalau disebut iman, apa maksudnya? Qaulun bil lisan, perkataan dengan lisannya. Lu iman itu termasuk qaulun bil lisan, perkataan dengan lisannya. I'tiqadun bil qalb, i'tiqad, keyakinan dengan apa? Hatinya. Wa amalun bil jawarih, kemudian amalan dengan apa? Anggota badannya.
Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Itulah iman. Maka mintalah istiqomah agar supaya imannya tidak terjun bebas di saat ada ujian ya. Kita ini semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan ujian berakhir? Kapan ujian berakhir? Nek wong wedok wis gelem ngaku salah ya. Ya senengane guyon ae gitu. Nek guyonan ngono kuwi. Nah ibu-ibu gendang bales sampean lho. Nah, ujian Allah Subhanahu wa taala berakhir ya, sampai nanti manusia berjalan di muka bumi ini tanpa memikul satu dosa pun. Itulah nanti baru berakhir. Mungkin tidak manusia berjalan di muka bumi tanpa dosa? Tidak mungkin. Iya, jadi ujian Allah Subhanahu wa taala berbagai macam ragam bentuknya ya. Ini akan ada terus. Jangan dianggap kalau orang sudah mukmin, sudah beriman, kemudian dia tidak mendapatkan ujian. Ya, jangan anggap seperti itu. Aku sudah ngerti sunnah, aku sudah belajar, aku sudah bermanhaj salaf, selesai. Enggak ya. Kalau antum masih punya kesalahan, antum masih bisa tergelincir dalam dosa, ujian akan datang terus. Artinya manusia terus akan diuji. Bahkan di alam barzakh pun masih ada ujiannya. Nah, adapun di dunia ini ya dikatakan roda dunia itu berputar. Kadang di bawah, kadang di atas, kadang di samping ya, berputar. Semuanya ujian. Antum yang jawab. Ada kehidupan berarti ada kematian ya. Ujian bukan itu? Semuanya ujian. Ada kehidupan, ada kematian. Ada sehat, ada sakit. Itu yang ujian yang mana? Ujian yang sehat atau yang sakit? Oh, yang sakit. Yang sehat berarti gak ujian. Semuanya. Ujiannya dua-duanya ujian. Sehat maupun sakit semuanya ujian. Kadang kita kalau ya kebanyakan dari kita ini kalau pas sakit, saya sedang diuji Allah gitu ya. Nanti yang sehat ketawa-ketawa gitu. Bukan ya, semuanya dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sehat maupun yang sakit. Ada senang berarti ada susah. Yang mana yang diuji? Dua-duanya. Dua-duanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah perbedaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Antum sudah ngaji harusnya sudah paham ya. Ada kaya berarti miskin. Bukan yang kaya ini terus sudah bebas dari semua ujian. Ujian itu. Yang miskin juga ujian. Ada yang dapat promosi, ya, naik jabatan. Ada yang dipecat. Biasanya yang dipecat nanti akan ngomong, aku sedang diuji oleh Allah, gitu ya. Yang naik jabatan, aku sedang mendapat nikmat. Padahal dua-duanya ini dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla telah sebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah Azza wa Jalla akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Allah akan uji kalian dengan keburukan juga dengan kebaikan.
sebagai fitnah, artinya sebagai ujian, sebagai cobaan. Maka disebutkan jelas di sini bahwasanya bentuk ujian tidak mesti keburukan. Kebaikan pun itu juga sebagai bentuk ujian. Maka yang terpenting, seringkali anak sebut itu di kajian kita yang sebelumnya, yang terpenting itu adalah sikap dari kita. Sikap tindakan kita tatkala kita mendapatkan ujian tersebut. Ingat, kalau anak sebutkan ujian berarti antum sudah berpikir. Jangan mikir yang ngeri-ngeri tok ya. Ujian itu adalah semua, selama kita masih hidup ini adalah ujian. Baik yang kondisinya lapang maupun yang sempit, yang kondisinya sedang sehat maupun sakit, semuanya ujian. Nah, yang terpenting adalah tindakan sikap kita tatkala kita mendapatkan ujian tersebut. Itu yang terpenting. Tatkala seseorang mendapatkan nikmat sehat, tatkala dia mendapatkan nikmat sehat misalnya, ingat bahwa sehat ini pun sebagai suatu ujian. Ini ujian hidup. Kalau antum diberikan kesehatan, maka yang wajib bagi antum apa? Kalau diberikan nikmat apa? Bersyukur. Itulah ujiannya. Loh, syukur itu ujian itu. Orang tidak bersyukur, apa namanya? Kufur. Kufur nikmat. Namanya nggak lulus ujian itu. Berarti kufur nikmat dia. Kalau sudah disebut syukur, bagaimana kita bersyukur? Diawali dengan hati, meyakini bahwasanya nikmat itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyehatkan kita. Allah yang memilih kita untuk selamat dari penyakit itu, selamat dari wabah dan seterusnya. Ada banyak saudara-saudara kita yang akhirnya meninggal dunia dan kita alhamdulillah selamat. Ini harus disyukuri. Hati kita harus tertancap yang demikian. Ini jelas Allah Subhanahu wa taala ya telah memberikan nikmat yang besar ini. Kemudian lisannya memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat dan semisalnya. Kemudian dia gunakan anggota badannya ini untuk melakukan sesuatu yang Allah ridhoi. Ya, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum diberi sehat buat apa? Ya, itulah ujiannya. Itu ujiannya. Kalau kita diberikan hidup, hidup untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kehidupan. Ini ingat tujuan utama kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana makna ibadah itu luas. Makna ibadah itu adalah semua perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik yang zahir maupun batin. Jadi semuanya yang Allah ridhoi dan Allah cintai itu ibadah. Ibadah nggak mesti sholat, zakat, puasa, nggak mesti itu. Semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi adalah ibadah. Ya, menolong orang yang membutuhkan itu ibadah, sedekah itu ibadah, tersenyum, ya, tersenyum kepada saudara yang laki-laki atau saudara yang mahramnya, tersenyum kepada yang non mahram, bahaya. Ini bahaya. Nah, senyum sedekah Ustadz itu ya. Ada yang bantah ya. Gue dalil. Tersenyum itu sedekah Ustadz.
Nah sampan senyum-senyum kalau cewek-cewek, itu bukan sedekah, itu musibah itu. Bahaya karena hati manusia itu lemah. Nah, saya lihat poligami, nah, wis ngerti hukumnya apa urung, gitu. Wis ngerti hukumnya apa urung. Wong belajar we belum, harus tahu ilmunya. Paling setelah tahu ilmunya mengkeret gitu. Kasih do. Sing di tabungan gur trimo sak yuta rong yuta ini wis ora sah angen-angen ngono kuwi. Yo, kenapa itu bahaya, itu bisa memudaratkan. Wis jelas-jelas gak ngatasi gitu. Ya, timbang malah jadi pikiran tensi dhuwur itu malah membahayakan. Jadi itu ada rukun-rukunnya ya, tidak sembarangan asal semangat saja, enggak. Itu ada rukun-rukun, ada syarat-syaratnya, ada hal-hal yang memang perlu diperhatikan, sudah dirumuskan para ulama dan kitab-kitab yang mengatur perkara demikian sudah banyak itu, maka perlu diilmui. Bukan terlarang ya, bukan terlarang, itu perkara yang dibolehkan, perkara yang dibolehkan oleh syariat ya, tetapi ada aturannya. Bukan pacaran dulu kemana-mana alasan poligami, nggak benar itu, nggak demikian caranya. Baik. Jadi yang terpenting sikap kita harus difahami. Tatkala mendapatkan nikmat maka bersyukurlah. Itu termasuk ujian. Dimana cara bersyukur seperti yang tadi sudah kita sebutkan. Tatkala mendapatkan musibah, gimana? Dia bersabar. Hukumnya apa bersabar? Wajib. Tatkala dia mendapatkan musibah, wajib bersabar. Ya, namanya sabar itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Sabar itu menahan pedih. Orang kok terus guyang-guyu, aku sabar, orang ngono. Nanti bapaknya meninggal dunia guyang-guyu, aku saking sabari. Itu bukan sabar, stres. Jadi sabar itu menahan pedih, bahkan air mata pun keluar tidak masalah. Ada dia menahan jiwanya, menahan dirinya jangan sampai keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Tetap dia sabar dalam melaksanakan perintahnya, sabar dalam meninggalkan larangannya, dan sabar dalam menerima ketetapan Allah Azza wa Jalla. Itu ujian. Tatkala tidak bisa seperti itu berarti tidak lulus. Makanya bermacam-macam ya bentuk ujian itu. Ada yang diuji sakit, berhasil ya. Dia semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala sehat, lupa bahwa sehat itu adalah ujian. Aku wis lulus ujian, iya aku sehat, gitu. Balik meneh. Sing metu pira wingi? Udu togel. Balik belajar matematika gitu. Ngerekap. Ya kan udah lulus ujian. Keliru dia, padahal sehat itu juga ujian. Ada orang yang diuji sehat lulus. Ada orang yang diuji sehat dia takwa pada Allah, sholat, sedekah, wah semangat ngaji. Orang wajib taklimnya koncone di WA nih, di mana ada taklim hari ini? Saking semangatnya gitu. Sampai nepelu ustadz yang di WA, Ustadz kenapa hari ini gak ada taklim? Saking semangatnya. Ustadz ya seneng ya lihat murid seperti itu. Makanya kita minta itu apa? Istiqomah. Ada orang yang tatkala sehat seperti itu semangatnya. Ini baik, baik, lolos dia, lolos ujian. Tatkala sehat, waktunya digunakan untuk
bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi qadarullah tatkala dia sakit, putus asa. Ya, tatkala sakit dia putus asa, maka dia gagal. Dia gagal. Tatkala sakit dia mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya sudah sholat, sudah puasa, saya sudah sedekah, harta saya hampir habis, tak habiskan untuk membangun pondok, bangun ini. Tapi kenapa ini saya sakit? Kenapa engkau uji saya sakit? Dia menjadi putus asa. Orang ini binasa. Ya, dia lupa bahwasanya sakit pun adalah ujian. Maka ada beberapa perkara agar supaya kita sukses dalam menghadapi ujian-ujian tersebut. Ada kunci suksesnya. Yang pertama, faktor pertama dan yang utama, yakni taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Ya, taufik. Tidak semua orang diberikan hidayah. Tidak semuanya. Hanya orang-orang yang memang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendapatkannya. Tapi ini adalah urusan Allah Azza wa Jalla. Kita sebagai manusia kan tidak tahu siapa yang mendapatkan itu. Yang diperintahkan kepada kita adalah berusahalah tetap di atas kebaikan. Nah, kalau manusia seperti itu, kita kan tidak tahu daftarnya itu siapa saja, kan nggak tahu ya. Maka berusahalah tetap dalam kebaikan. Kemudian pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu selalu kita minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu-lah kami menyembah dan hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Kenapa kita mohon pertolongan? Ya memang itu yang terpenting dan utama. Tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita tidak akan mampu kita meraih kebaikan-kebaikan dunia akhirat. Dan dari sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan nasihat yang indah kepada kita agar kita selamat. Beliau sabdakan, kenalilah Allah Subhanahu wa ta'ala fi rakhai, di saat lapang. Ya'rifuka fi syiddah, maka Allah Azza wa Jalla akan mengenalimu dikala sempit atau ketika engkau susah. Ini ada riwayat Al-Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi tatkala kita dalam keadaan lapang, kita diperintahkan untuk mengenal Allah Azza wa Jalla. Maksudnya apa mengenal Allah ini? Wong kita sudah tahu ya siapa Rabbmu, Allah. Itu maksudnya apa? Mengenal seperti ini. Bukan hanya kenal nama tok. Tapi yang dimaksud adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, menjalankan perintah-perintahnya.
meninggalkan larangannya. Kenapa kita diperintah bertakwa? Kenapa kita disuruh mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertakwa? Agar supaya kita memiliki hubungan yang khusus dengan Allah Azza wa Jalla. Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan memberikan pertolongan kepada siapa? Yang dikehendakinya. Nah, bagaimana caranya biar supaya kita ini dikehendaki Allah Subhanahu wa taala? Ya dicedhaki itu. Kita mendekat. Bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya bertakarub itu ya dengan takwa ya. Dengan takwa. Kalau maksiat itu namanya menjauhi, malah menjauh dari jalan yang hak. Gak usah pedulikan itu ucapan-ucapan orang-orang yang nyeleneh-nyeleneh itu. Gak usah ya. Aneh-aneh mereka itu. Macam-macam. Ada yang melakukan kemungkaran tapi dia katakan bahwasanya ini adalah caraku untuk mendekati Allah. Ya aneh-aneh. Maka barang siapa yang dia tatkala lapang, dia mendekati Allah Subhanahu wa taala, dia bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala dia mengalami kondisi susah, kondisi yang sempit, maka Allah Azza wa Jalla mengenalinya. Karena dia sudah jalin kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala tatkala dia lapang. Tatkala sempit, Allah SWT mengenalinya. Kalau sudah dalam keadaan dekat, Allah mengenalinya. Artinya mengenalinya apa? Allah sayang kepadanya. Allah berikan pertolongan kepadanya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar yang mudah. Allah SWT sudah berikan rumusnya, sudah berikan solusinya. Cuman menungso ya kesengayel, menungso ya, menus mesoso ya. Kandanane angel. Sudah jelas ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Allah yang nyatakan. Kalau kalian bertakwa, maka akan diberikan jalan keluar yang mudah. Ada orang yang mengalami kesulitan. Kesulitan itu banyak ya. Ada yang kesulitan ekonomi, udah umum itu ya. Kesulitan ekonomi. Kesulitan ekonomi itu macam-macam. Mungkin pendapatannya kurang, atau mungkin sedang nganggur ya, belum dapat kerjaan, atau mungkin ada yang berantem dengan istrinya. Kebalikannya, dari pihak istri juga demikian, ada banyak masalah di rumah tangganya, suaminya hilang. Bisa suami hilang itu bisa, suami hilang, uang hilang itu banyak sekarang ini, macam-macam ya. Bahkan ngalang-ngalai ini apa, tukang sihir itu hilang pas kontes ini so hilang. Terus sekarang tuh banyak manusia yang bisa hilang dadak ya iso tagih hutang gitu. Wong sing diutang sing parah itu sekti iso ngilang ya. Tagih ngilang. Banyak sekali permasalahan. Ada juga yang mungkin suaminya hilang katut karo will gitu, bisa jadi gitu. Banyak sekali problema. Ada yang berantem dengan orang tuanya, cekcok dengan orang tuanya. Ada yang mungkin anak ya.
Atau mungkin bapak berantem sama anaknya, ibu dengan anaknya. Wah, banyak sekali permasalahan. Tatkala menghadapi seperti itu, kuncinya ya satu. Itu ditanyakan kemanapun nggak akan ada solusi yang tepat. Tanya ke psikiater, tanya ke guru spiritual, ya. Apa ya jenenge ini? Takok karo wong pinter, gitu. Itu nggak akan ditemukan solusi yang tepat. Solusinya adalah dari yang maha menciptakan, yang menciptakan kita, yang paling tahu terhadap keadaan kita. Allah subhanahu wa ta'ala paling tahu terhadap kita, apa yang kita butuhkan, apa yang kita rasakan, apa yang terbaik untuk kita. Allah azza wa jalla yang maha mengetahuinya. Dan Allah sudah tunjukkan pada kita, bertakwalah. Kalau kata bertakwa itu ada uangnya enggak? Enggak ada. Enggak ada disebut itu. Carilah uang, carilah emas, carilah apa? Enggak ada. Tanamlah saham, enggak ada itu. Bertakwa, kita hanya dituntut untuk bertakwa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Laksanakan perintah Allah semampu-mampunya dan tinggalkan larangannya. Itu pakai bayar enggak? Pakai mengeluarkan duit apa enggak? Enggak. Misalnya antum dalam keadaan puret, wes minus wes, punya utang ratusan juta atau miliaran sekalipun, enggak punya uang sepeser pun. Antum disuruh takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum memang benar-benar niat pengen takwa, bisa enggak lakukan? Bisa. Bisa. Tergantung antum sendiri mau apa enggak. Maka kalau ada orang yang punya masalah-masalah seperti yang kita sebutkan tadi, masa-masa ruwet seperti itu, jawabannya hanya satu, udah takwa, selesai. Takwalah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, saya nih ditagih hutang 20 juta ini, minggu depan harus bla 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 bla. Banyak sekali masalah. Ustaz ditakoki ngono kuwi, jawabannya apa? Bertakwalah kepada Allah. Jawabannya apa? Mereka yang bertanya jawabannya apa? Dikandani Ustaz ngono kuwi jawabane piye? Alah, mesti ngono kuwi. Padahal itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya kelihatannya klise, tapi itulah memang solusi. Itu kalau antum praktekkan, betul itulah solusinya. Ya ja'alahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluarnya. Tidak terpikirkan oleh otak antum itu, nggak terpikir oleh pikiran kita, nggak terpikir oleh planning kita, nggak terpikir. Allah berikan jalan keluar yang mudah. Tatkala semua buntu, Allah mudahkan. Urusan duit bagaimana? Urusan duit, wong kita sudah mikir urusan kita sudah nggak mampu, sudah buntet, nggak ada jalan sama sekali. Allah berikan, warzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Artinya antum nggak mudeng, antum nggak paham itu, antum nggak paham. Nah, jadi seperti itu kuncinya. Kalau masalah kejadian-kejadian real, antum bisa tanyakan kepada mungkin orang-orang yang terdahulu dari pengusaha-pengusaha yang sukses. Tanyakan itu masa lalunya bagaimana, bagaimana mereka lepas dari jeratan-jeratan kesulitan, bagaimana seorang yang jatuh bangun, bangkrut, gak karu-karuan, hancur rumah tangganya, sekarang sukses. Tanyakan pada mereka, sampai sudah melakukan atau melewati masa apa ya Pak? Ya. Dari situlah akan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang mereka ucapkan. Itu kalau antum ukur dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ayat ini tadi sudah cukup untuk menggambarkannya. Karena kejadian-kejadian manusia ini tidak mungkin akan lepas dari apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Rumusnya di situ. Masalahnya manusia itu percaya atau tidak, kan itu. Tiga jawabannya niki alah klise. Nek ngono ya kurang. Gitu. Nah, ngerti pancen ngerti, cuman kebangetan iku apa? Wis ngerti disasak lho.
Misalnya ada jalan kanan dan kiri. Yang ke kanan ini jalannya aspalan bagus, cor-coran api. Sing ke kiri jalannya ya ini jurang bebatuan. Ya wis akeh sing njegur ning kono gak balik gitu. Loh, kadang wah aku wis ngerti yo, tapi lewat kono ngono. Orang mergo ngetrail lho ya, nek ngetrail pancen digolek dalan sing ngono kuwi. Nah iki dalan contoh nek dalan normal bis umum misalnya ngono. Nah ya bahaya. Nek ngetrail pancen digolek sing ngono kuwi pancen beda iku. Gak termasuk sing iki. Engko sing ngetrail mutung, usat nyenyake aku ora ngono. Lha nek ngetrail dalane yo dalan api-api yo ora kanggo to. Baik, yang kedua. Ya itu yang pertama ya tadi ya. Antum ingat yang pertama tadi apa? Taufik dan kadang ngono kuwi. Nek gak nyatet kok kadang lali. Sudah kita bicarakan panjang lebar malah lali. Tadi yang pertama adalah taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu agar supaya kita lolos dalam ujian ini. Karena yang kita ukur sebenarnya adalah keberkahan hidup. Itu yang kita cari. Bukan banyaknya atau bergelimangnya harta. Tetapi keberkahan kehidupan kita di dunia ini. Dan harta yang kita cari pun tujuan kita adalah keberkahan. Nah, agar supaya harta yang kita dapatkan itu berkah, maka ada 4 syarat yang harus terpenuhi. Jadi kita bahas sekalian karena bersangkutan dengan itu. Ada 4 syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, hendaknya mencari harta dengan cara yang halal. Kemudian yang kedua, dimanfaatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, tidak menyebabkan lalai dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, hendaknya menunaikan hak Allah atas harta yang dimilikinya. Apa yang dimaksud ini? Hak Allah atas harta apa? Ya, kalau orang yang dititipi harta sama Allah harus apa? Harus mengeluarkan, menginfakkannya. Kalau yang sunnah ya sedekah sunnah, kalau yang wajib maka namanya zakat. Maka tatkala dia mendapatkan harta, agar supaya hartanya berkah, ya maka harus dia keluarkan itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, kita untuk pertemuan kali ini
cukup itu dulu. Insyaallah kita lanjutkan di pekan depan ya, insyaallah billahi ta'ala. Semoga tidak ada halangan. Kita berbahas yang berapa tadi? Faktor pertama ya, yang kaitannya dengan upaya-upaya kita agar supaya bisa lulus ujian. Yang pertama, faktor utama yaitu taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cukup itu dulu. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya billahi ta'ala. Mungkin sebelum kita tutup ada yang perlu ditanyakan, monggo. Dari pertanyaan kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.